warga yang masuk di Kabupaten Buol. Saya rasa cuma itu. Apakah ada pemerintah desa maupun kecamatan yang juga bisa membantu di lokasi sini, Pak? Kalau pemerintah kecamatan tentunya ada. Walaupun mereka itu tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita pergi di perbatasan antara Provinsi Gorontalo dengan Provinsi Sulawesi Tengah, di mana kami mengecek bagaimana keberadaan di perbatasan Provinsi Gorontalo dengan Provinsi Sulawesi Tengah di Kecamatan Tolinggula dan Kecamatan Palele. Dan kita lihat keberadaan di sini memang cukup ketat, sangat ketat, di mana banyak tim yang menjaga-jaga yang melewati perbatasan pada hari ini. Oke, jadi teman-teman, saya akan mewawancarai Bapak Camat Tolinggula. Jadi bagaimana strategi yang Bapak Camat lakukan di perbatasan antara Tolinggula dengan Kecamatan Palele. Jadi pertanyaan saya yang pertama, apa saja kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh tim-tim di saat di lapangan, Pak? Oke, jadi khusus yang di Kecamatan Tolinggula yang merupakan pintu masuk Gorontalo Buol, ini memang ditempatkan satu posko gugus tugas yang dilakukan oleh tim 17. Jadi tim 17 selama 24 jam berada di posko gugus tugas perbatasan pintu masuk Gorontalo Buol. Jadi itu yang langkah awal daripada pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, dan tim itu terdiri dari kesehatan dari puskesmas. Betulnya di sini ada 5 puskesmas. Jadi dari Sumalata Timur, Sumalata, Uloila, Biau, Tolinggula, dan Limbato. Kemudian dari tim Polri, kepolisian itu, kemudian ada dari perhubungan, dari TNI, kemudian dari BNPB Kabupaten Gorontalo Utara, kemudian juga ada ditambah dengan Satuan Brimob yang dari Polda Gorontalo yang sejak tanggal 19 sudah berada di sini. Ya. Jadi di mana saja benteng yang menjadi lokasi mereka untuk mengantisipasi pencegahan virus corona ini, Pak? Kalau jelas, kalau namanya benteng berarti kita harus berada pada perbatasan, karena ini merupakan semua kendaraan apa saja, semua manusia yang ada di Provinsi Gorontalo, yang ada di Provinsi Sulut dan Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya Buol Toli-Toli, itu kita untuk bentengnya itu berada pada perbatasan Gorontalo Buol. Jadi setiap kendaraan keluar masuk di perbatasan sini, Pak, apakah ada sudah didapati orang yang positif? Kalau yang positif itu belum ada. Selama kita datang sejak tanggal 19 itu belum ada. Memang kita dapatkan ada yang sedikit suhu badannya naik, karena pemeriksaan di sini itu baru cek suhu badan yang dilakukan oleh teman-teman kita dari puskesmas. Jadi ketika kita dapatkan ada yang dengan gejala-gejala suhu badan meningkat di atas daripada 38 derajat, kemudian dia batuk-batuk, demam,
dan juga disertai sesak napas, maka ini perlu dicurigai dan itu kita antar ke fasilitas kesehatan yang ada di lokasi. Dan memang sesuai protokol itu harus segera dirujuk langsung ke rumah sakit yang sudah ditunjuk untuk menangani COVID-19. Jadi penjagaan ini Pak 2 kali 24 jam atau dia 1 kali 24 jam. Ya. Jadi dari pihak kesehatan itu ada shift. Jadi setiap puskesmas itu mereka menjaga selama 24 jam. Demikian juga dari TNI Polri, saya yang selalu mengkoordinir dan mengkoordinasi segala kegiatan di sini. Itu kita lakukan, kita cek per waktu, karena setiap saat itu kita dengan melaporkan monitoring kita ke pemerintah daerah, khususnya Pak Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda. Jadi terima kasih Pak. Jadi teman-teman sekalian, Bapak Ibu masyarakat Provinsi Gorontalo, khususnya masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara, maka beginilah keberadaan di perbatasan Tolinggula dan Palele. Semoga dari hasil jeripaya Bapak Camat Kecamatan Tolinggula bisa menjaga virus COVID-19 ini masuk ke wilayah Provinsi Gorontalo. Jadi ikuti terus jejak kami di Arkom Studio. Dan ini posko ini merupakan tempat pemeriksaan. Ketika kita ada yang dicurigai, kita periksa di sini, kemudian diinapkan di situ, ya. Itu yang dalam pemantauan. Ini dari Dinas Sosial Provinsi dan ini dari BNPB Provinsi Gorontalo. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa di posko ini memang secara umum dia aman, ya, karena memang dalam 1 kali 24 jam itu tim 17 itu berada di sini dan dibantu oleh Satuan Brimob Polda Gorontalo. Perlu juga menjadi satu penyampaian buat kita semua termasuk pemerintah bahwa kita saat ini membutuhkan alat proteksi diri yang sesuai. Karena termasuk teman-teman kita yang ada di posko petugas kesehatan dari TNI, Polri, dan juga dari BPBD sangat membutuhkan sekali. Demikian juga tempat-tempat penunjang lainnya. Alhamdulillah kita sudah bisa dapat posko yang semi permanen yang sebentar akan dibangun di sini. Termasuk kita mengusulkan ke pemerintah daerah
dalam rangka tangkal COVID-19 ini yang siaga darurat, kita sudah mengusulkan bahwa pasar Minggu dan pasar Selasa itu kita tiadakan sementara waktu. Karena kami dari pemerintah kecamatan dan desa itu sudah melakukan spot-spot penjualan dari pedagang ini. Ini pemerintah daerah sudah cukup maksimal memperhatikan kita. Termasuk APD tadi ada dana, tapi yang mau dibeli itu sudah tidak ada lagi. Ya, sehingga ini tetap diusahakan, ya, diusahakan. Berbagai termasuk Ketua Satgas Kabupaten Gorontalo, termasuk koordinator Satgas Pak Sekda Kabupaten Gorontalo itu selalu terjun, bahkan setiap hari datang ke setiap posko. Nah, alhamdulillah dengan koordinasi yang baik ini semua bisa terselesaikan juga dengan baik. Saya kira itu dari kami pemerintah kecamatan yang selalu mengkoordinir, selalu memonitoring pelaksanaan daripada aktivitas yang ada di posko gugus tugas perbatasan pintu masuk Gorontalo Buol. Tujuan Koman. Nama lengkap? Tahir apa? Siapa? Tahir Jusia. Mentong. Itu apa? Mentong. Mentong. Langah atau bakal? Orang baru. Boleh? Ulangnya paling ya? Tiada. Kepada Ibu Citra ya, Des Citra. Iya. Jadi kalau saya lihat alat yang di sini ini apakah sudah lengkap atau tidak Ibu? Lengkap. Dari segi fasilitasnya. Mau dibilang lengkap juga tidak sih. Tapi bajunya yang kurang ada baju pelindung. Oh, baju pelindung. Iya. Kalau segi masker itu Masker ada, masker. Masker yang pun ada. Jadi harapan Ibu kepada pihak pemerintah bagaimana? Yang harus dipenuhi dari segi penanganan COVID-19 di perbatasan ini. Segi fasilitasnya yang masih dibutuhkan. Pengukur suhu. Pengukur suhu? Iya, pengukur suhu kan cuma satu. Ya cuma satu. Jadi kalau misalkan banyak kayak tadi kan banyak, jadi seharusnya sih harus lebih dari satu. Lebih dari satu. Kalau dari masker atau sudah mencukupi? Kalau masker sudah mencukupi saya rasa. Oh, sudah. Kalau pakaian pelindung? Pakaian pelindung kan setahu saya karena di tempat lain juga minim, jadi kalau mau beli juga kosong. Kosong. Iya kosong. Karena banyak kan yang beli dari rumah sakit. Jadi terpaksa orang tetap sediakan tapi jas hujan. Oh, jas hujan. Iya. Tapi bisa Insya Allah digunakan itu. Iya. Jadi teman-teman dari hasil wawancara saya dengan mereka masih bisa membutuhkan alat tes pengukur suhu dengan pakaian pelindung karena mereka hanya menggunakan jas hujan yang mereka gunakan di waktu hujan. Oke, jadi inilah keberadaan di tempat perbatasan Gorontalo Utara dengan Kabupaten Buol. Oke guys, hari ini saya sudah bertemu dengan teman lama kami, di mana teman lama kami ini bertugas juga di perbatasan Kabupaten Gorontalo Utara dengan Kabupaten Buol. Jadi saya akan mau bertanya kepada Bapak Roman Mangi, ya, Bapak Roman Mangi sebagai Satpol PP Kabupaten Gorontalo Utara. Nah, jadi Bapak Roman Mangi selama bertugas di sini apa kendala-kendala yang Bapak hadapi? Pertama masalah APD ya APD. Alat pelindung kayak masker, itu kekurangan kita di sini. Oke, kurang di sini. Terus kalau masalah konsumsi makanan ringan, makanan berat, itu terjamin aman dari sini ya. Tapi kalau suasana seperti hujan seperti begini bagaimana keadaan? Nah, itu lagi yang kita Salah satu kendala lagi. Harusnya kita punya mantel hujan. Ya.
mantel hujan di saat kalau ada hujan atau apa kita kan bisa beraktivitas, bisa ini. Kalau hujan, karena kita di posko saja. Posko saja. Iya, tidak ini. Tapi ada juga yang sering turun, walaupun dia bahasa apa demi masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara, khususnya Kecamatan Tolinggula. Jadi Bapak Roman Manggi ini bertugas menjaga perbatasan, mencegah masyarakat dari daerah lain untuk masuk ke Provinsi Gorontalo. Apakah selama ini Bapak menemukan yang sudah positif atau belum ada yang positif dalam virus corona ini? Alhamdulillah untuk sekarang ini dari minggu kemarin dan sekarang ini belum ada. Belum ada. Tapi memang sudah ada yang dinyatakan ODP ya, orang dalam pemantauan. Karena itu sekelas hanya sakit biasa, flu. Nah, itu tidak ada yang belum ada yang positif. Alhamdulillah kita dijauhkan dari wabah ini, insya Allah. Amin. Amin. Jadi terima kasih Bapak Roman Manggi. Semoga sehat-sehat selalu. Amin. Amin. Kita dijauhkan dari wabah ini. Insya Allah. Amin. Oke, baik teman-teman, itulah wawancara dengan teman kami Bapak Roman Manggi sebagai Satpol PP Kabupaten Gorontalo Utara. Semoga Bapak Roman Manggi diberikan kesehatan, ketabahan untuk memerangi virus COVID-19 ini. Oke guys, jadi hari ini kita sudah berada di perbatasan Gorontalo Utara dengan perbatasan Buol, di mana di sini adalah tempat perbatasan Buol ya. Di sini perbatasan antara Kecamatan Palele dan Kecamatan Tolinggula. Ini kita lihat keberadaan masyarakat di sini yang menuju ke Provinsi Gorontalo, menuju ke Kabupaten Gorontalo Utara. Di sini mereka mengecek dengan suhu badannya. Selesai mengecek keberadaan tubuh mereka, mereka langsung menuju ke Gorontalo, teman-teman. Ayo kita lihat. Dari mana ini? Dari Bloilang, Valentino. Bloilang mau Valentino. Iya. 36,4. Jadi kita di sini memang bertugas, saya selaku pengamanan termasuk Babinsa di sini desa wilayah Mulangato ini di perbatasan sini. Saya membantu, coba bantu ke orang kesehatan, termasuk kan ada Pol PP juga ini, rekan-rekan saya, ada dari Dinas Perhubungan, ada dari BNPB yang bertugas di sini. Jadi kita saling membantu. Apalagi saya di sini sebagai Babinsa, saya cuma menjaga keamanan, kemudian saya juga membantu untuk tugas para medis untuk mengecek para warga yang masuk di Kabupaten Buol. Saya cuma itu. Apakah ada pemerintah desa maupun kecamatan yang juga bisa membantu di lokasi sini, Pak? Kalau pemerintah kecamatan tentunya ada. Walaupun mereka itu tidak setiap hari, tapi mereka itu tetap biasanya sore ada, biasanya juga pagi ada, begitu. Pemerintah desa juga seperti itu, dan mereka juga tidak pernah luput untuk datang di perbatasan ini, mengecek bagaimana keberadaan di sini. Begitu juga dari kecamatan, hal seperti itu. Terima kasih Pak. Oke. Semoga sehat-sehat selalu. Oke, terima kasih banyak. Thank you. Itu jadilah wawancara dengan saya dengan Babinsa pada hari ini, dan alhamdulillah perbatasan Buol ini alhamdulillah aman dan terkendali. Ikuti terus jejak kami di Arkom Studio.
1 meter Bu ya. Jarak 1 meter. Jadi pos berapa ini Pak? Ini pos terlepas dari. Oke guys, saya bersama dengan Bapak Kepala Desa dari Limbato dengan Tolinggula Ulu. Jadi saya akan mau berbincang-bincang sedikit dengan kepala-kepala desa ini. Jadi yang pertama Pak, bagaimana peran kepala desa untuk menangani virus COVID-19 ini Pak? Ya dari Pak Yusran deh. Kalau untuk peran kepala desa dalam pemerintah desa untuk penanganan COVID-19 ini, memang sebelumnya kami sudah mendapatkan edaran nomor 8 dari Permendes itu untuk dibuka keran bagi desa-desa melakukan perubahan-perubahan tentang APBDes. Dan ini juga merupakan bentuk kepedulian daripada desa membantu program pemerintah saat ini dalam hal penanganan COVID-19. Sehingga ini untuk kami desa-desa yang ada di Tolinggula umumnya sudah sementara ini proses melakukan perubahan itu yang anggarannya kurang lebih 60-70 juta untuk setiap desa. 60 juta? 60-70. Itu bervariasi sesuai dengan keberadaan daripada dana masing-masing yang ada di desa. Jadi baiklah teman-teman, ini dari Kepala Desa dari Tolinggula Ulu Pak ya? Limbato. Dia menyiapkan anggaran dana 60 juta sampai 70 juta teman-teman. Jadi saya akan tanyakan kepada Bapak Kepala Desa dari Tolinggula Ulu, bagaimana Pak perannya Bapak untuk menangani virus COVID-19 ini Pak? Jadi sesuai dengan edaran juga kami sudah membentuk satuan tugas yang daripada relawan daripada COVID-19 sudah dibentuk. Dari 3 pelaksanaannya sekarang sudah menunggu anggaran yang sudah disampaikan oleh kepala desa. Jadi sudah ada daripada biaya daripada penanganan anggaran. Jadi apakah setiap hari Bapak datang untuk bersama-sama di tempat sini, di perbatasan sini Pak? Nah, kalau untuk posisi daripada kepala desa itu sebagai merupakan bentuk kepedulian kami juga, desa-desa itu sudah bergiliran untuk melaksanakan konsumsi yang ada di posko ini. Giliran? Ya, bergiliran. Jadi kebetulan hari ini adalah giliran daripada Desa Limbato, yang kebetulan Pak Kades Tolinggula Ulu sebagai tuan rumah juga di sini. Jadi tetap kami dari 10 desa itu berupaya sedapat mungkin setiap harinya memantau keadaan di sini, supaya nantinya seperti apa keadaan yang ada di posko ini, kami bisa menyampaikan informasi itu kepada masyarakat, terutama menghimbau pada masyarakat bahwa jangan sampai panik untuk menghadapi hal-hal yang seperti ini, tetapi kita harus tetap waspada. Jadi teman-teman sekalian, beginilah peran kepala-kepala desa Kecamatan Tolinggula, di mana mereka memberikan konsumsi setiap hari dengan jadwal yang sudah disusun oleh pihak kecamatan. Dan ini adalah peran yang sangat penting untuk kita semua mencegah COVID-19 ini masuk ke Provinsi Gorontalo. Oke guys, informasi hari ini saya sudah cukup mendapatkan informasi-informasi dari pihak Kecamatan Tolinggula, di mana pihak Kecamatan Tolinggula senantiasa bersama-sama dengan pihak kepolisian, pihak kesehatan berjaga-jaga di perbatasan Kabupaten Gorontalo Utara dengan Kabupaten Buol. Dan informasi yang kita dapati di tim kesehatan, jadi mereka membutuhkan alat pendeteksi tubuh dan masker. Kalau masker alhamdulillah sudah mencukupi, dan pakaian pelindung ya, karena mereka hanya menggunakan pakaian atau baju hujan. Jadi kepada masyarakat saya sampaikan jangan khawatir, karena kami dari perbatasan Kabupaten Gorontalo Utara dengan Kabupaten Buol aman dan terkendali. Kalau Bapak Ibu menyukai konten seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, sebab subscribe gratis. Terima kasih, salam hormat dari kami.
istri setia, Fatimah